Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, selamat datang di video saya hari ini. Kita semua tahu kalau dunia saat ini sedang mengalami pandemi yang diakibatkan oleh virus corona atau juga dikenal sebagai virus COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Lalu mulai menyebar di seluruh dunia di awal tahun 2020. Virus ini mematikan dengan penularan yang cepat. Virus ini juga memiliki dampak yang cukup besar pada kesehatan. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini cukup banyak dan beragam. Awalnya mirip dengan gejala flu biasa, seperti demam, batuk, sakit kepala, dan kehilangan indera penciuman. Namun, gejala lain yang membedakan COVID-19 dengan flu biasa adalah mulai kehilangan indera pengecap serta sakit di seluruh tubuh. Gejala ini muncul mulai 1 hingga 14 hari pasca terpapar virus. Pasien yang mengalami gejala akan diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat atau tipe. Yang pertama, tipe ringan. Penderita hanya mengalami gejala ringan yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu ada tipe sedang, di mana pasien mengalami pneumonia atau infeksi paru-paru yang masih tergolong ringan hingga sedang. Ada juga tipe berat atau parah, di mana dalam tipe ini, pasien bukan hanya mengalami gejala yang disebutkan sebelumnya saja, melainkan juga mengalami dyspnea atau nafas yang pendek-pendek dan terputus-putus, hipoksia, kekurangan pasokan oksigen dalam tubuh, dan kerusakan paru-paru lainnya. Dan terakhir adalah gejala kritis, di mana pasien mulai mengalami gagal pernafasan, shock, hingga disfungsi multiorgan. Pasien dengan gejala kritis butuh perawatan di ruang ICU. Namun, ada juga beberapa pasien yang tidak memiliki gejala, hanya saja tetap berisiko untuk menyebarkan virus, mengingat virus ini sangat mudah menular. Pasien yang sembuh dari COVID tidak bisa disebut sepenuhnya sembuh. Dari beberapa penyintas yang saya tahu, mereka menyebutkan jika setelah menderita COVID-19, mereka bisa merasakan efek yang berbeda. Sebagian besar mengeluhkan kalau mereka menjadi lebih mudah lelah. Kemampuan bernafas yang mulai berkurang seperti biasanya, nafas mulai sedikit terputus-putus jika terlalu lelah, dan rentan terkena penyakit lain. Jadi bisa dibilang COVID-19 bukan hanya menyerang saat terjangkit, namun membawa efek yang berkepanjangan. Selama hampir 3 tahun terjadinya pandemi ini, virus COVID-19 mengalami beberapa kali mutasi, mulai dari varian beta yang jauh lebih infeksius dan berbahaya dibanding varian pertama, hingga varian Omicron yang memiliki penularan jauh lebih cepat dibanding varian sebelumnya. Sebagian varian yang bermutasi ada yang jauh lebih infeksius, ada juga yang tidak mengkhawatirkan. Namun tetap saja virus ini terus berkembang, bahkan ada varian yang tidak mempan meskipun kita sudah divaksin. Dengan banyaknya varian saat ini, dunia belum sepenuhnya pulih. Meski sebagian besar negara termasuk Indonesia mulai melonggarkan protokol kesehatan, namun ancaman COVID-19 masih menghantui. Bahkan saat saya menyampaikan gagasan ini, Wuhan, Cina kembali melakukan lockdown akibat 800.000 orang kembali terjangkit virus tersebut. Dunia belum sepenuhnya sembuh. Dan sekian uraian yang saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy everyone.